Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Tema 3, Subtema 2, Pembelajaran 2, Penemuan Jam Mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Ayo berdiskusi pada halaman 71. 1. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang lebih akurat dan pasti. 2. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penunjuk waktu. Ayo mengamati pada halaman 71. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5, setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi, Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit, bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi setelah ibadah dan makan malam. Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Pada halaman 72, berdasarkan cerita Siti di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Hal baik yang sudah dilakukan Siti yaitu selalu tepat waktu. 2. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya, Siti sudah mengatur waktunya dengan sangat teratur. 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Siti mengatur waktunya dengan teratur agar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan
ketika ia mengatur waktunya dengan teratur. Manfaat yang didapatkan Siti dengan mengatur waktunya dengan teratur yaitu ia tidak pernah terlambat. 5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya, Siti termasuk pelajar yang baik. Disiplin merupakan satu ciri pelajar yang baik. 6. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Iya, dia disiplin dengan waktu merupakan kewajiban sebagai pelajar. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Perhatikan tabel pada halaman 73. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Datang ke sekolah tepat waktu, termasuk dalam tata tertib yang ada di sekolah. Ketika datang ke sekolah terlambat, maka akan mendapatkan sanksi. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu merupakan aturan yang harus ditaati. Jika dilanggar, akan ketinggalan pelajaran, nilai jelek, tugas menjadi menumpuk. Pihak yang dirugikan yakni diri sendiri, guru, dan orang tua. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu. Kewajibanku di rumah yaitu membantu orang tua membersihkan rumah, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, belajar, mengerjakan PR, menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan yang ada di rumah, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Kewajibanku di sekolah yaitu menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Kewajibanku di masyarakat yaitu menjaga suasana agar tetap damai dan tentram serta sejahtera, saling menghormati dan menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita, saling membantu dan bergotong royong, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, dan tidak pernah membuat masalah agar masyarakat tidak terganggu dan merasa dirugikan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ayo mencoba pada halaman 74. Lakukan percobaan berikut dengan waktu 20 menit ya. Pertama, siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda, benang, dan penggaris. 2. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. 3. Ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu akan menemukan keliling lingkaran. 4. Ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu benar. 5. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama. Contoh benda yang pertama yaitu koin uang Rp100, keliling lingkaran 7,22 cm, diameter lingkaran 2,3 cm. Tutup toples keliling lingkaran 34,54 cm, diameter lingkaran 11 cm. Tutup botol keliling lingkaran 9,42 cm, diameter lingkaran 3 cm. Tutup gelas keliling lingkaran 25,55 cm, diameter lingkaran 7,5 cm. DVD
keliling lingkaran 62,8 cm, diameter lingkaran 20 cm. Piring, keliling lingkaran 65,94 cm, diameter lingkaran 21 cm. Berdasarkan tabel di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran semakin besar, maka diameter akan semakin panjang pula. 2. Jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran semakin kecil, maka diameter akan semakin pendek pula. 3. Sekarang cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan diameter. Benda yang pertama yaitu koin Rp100, keliling lingkaran 7,22 cm, diameter lingkaran 2,3 cm, keliling per diameter sama dengan 7,22 per 2,3 sama dengan 3,14. Tutup toples, keliling lingkaran 34,54 cm, diameter lingkaran 11 cm, keliling per diameter yaitu 34,54 per 11 sama dengan 3,14. Tutup botol, keliling lingkaran 9,42 cm, diameter lingkaran 3 cm, keliling per diameter yaitu 9,42 per 3 sama dengan 3,14. Tutup gelas, keliling lingkaran 25,55 cm, diameter lingkaran 7,5 cm, keliling per diameter yaitu 25,55 per 7,5 sama dengan 3,14. DVD, keliling lingkaran 62,8 cm, diameter lingkaran 20 cm, keliling per diameter yaitu 62,8 per 20 sama dengan 3,14. Piring, keliling lingkaran 65,94 cm, diameter lingkaran 21 cm, keliling per diameter yaitu 65,94 per 21 sama dengan 3,14. Berapakah hasil perbandingan keliling dan diameter? Hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan dengan pi. Hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan pi. Keliling lingkaran dilambangkan dengan K, diameter lingkaran D, serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. 1. Tulislah hubungan antara K, diameter, dan pi. Keliling adalah pi kali diameter. 2. Tulislah hubungan antara K, R, dan pi. Keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali R dengan K sama dengan keliling lingkaran, pi sama dengan 22/7, dan R sama dengan jari-jari lingkaran. 3. Tulislah rumus keliling lingkaran dalam diameter. Rumus keliling lingkaran pi dikali diameter atau dalam diameter. 4. Tulislah rumus keliling lingkaran dalam R. Rumus keliling lingkaran 2 dikali pi dikali R dalam jari-jari. Ayo berlatih pada halaman 78. 1. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. K sama dengan 2 dikali pi dikali R. K sama dengan 2 dikali 3,14
dikali 10, K sama dengan 62,8 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. 2. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah diameter lingkaran. K sama dengan Pi dikali D. 44 sama dengan 22/7 dikali diameter. Diameter sama dengan 44 dikali 7/22. Diameter sama dengan 14 cm. Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 14 cm. 3. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. 628 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. 628 sama dengan 6,28 dikali R. R sama dengan 628 per 6,28. R sama dengan 100 cm. Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 100 cm. 4. Jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm. Berapakah kelilingnya? K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 28. K sama dengan 2 dikali 88. K sama dengan 2 dikali 88. K sama dengan 176 cm. Jadi, kelilingnya adalah 176 cm. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.